Ini yang buat saya bingung. Bagaimana papa mamanya belum menikah, kok anaknya saya kenal dulu, dari mana munculnya? Ini rahasia yang luar biasa. Hanya Alkitab, hanya kitab suci kita yang pernah menjelaskan hal seperti ini, bukan yang lain. Ternyata begini. Beri tandanya Yeremia 1 ayat 5. Sekarang kita buka Efesus 1 ayat 4. Kalian harus belajar betul. Ayo yang lain baca, ya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan mari kita lihat ini. Kalau Papa sudah memilih kita di dalam Yesus sejak kapan? Nih baca, sejak kapan kita dipilih? Lah ayo baca lagi tuh. Sejak kapan kita dipilih? Sebelum dunia dijadikan. Jadi ada Hawa sudah ada belum? Bayangkan dunia aja belum jadi. Bagaimana Papa bisa memilih kita sejak dunia belum dijadikan? Wah, ini dahsyat sekali. Supaya kita kudus, tak bercacat di hadapan Dia. Saudara dengarkan, inilah rahasia yang hebat. Jadi begini, di surga sebelum dunia ada, bahkan sampai sekarang ini sudah ada pribadi-pribadi anak-anak Papa di surga. Itulah anak-anak yang dikuduskan. Ketika Tuhan menetapkan si A harus lahir pada generasi ini, maka Tuhan cari papa mama. Kalau kita kembali ke kisah Musa, kalau kita sudah baca ayat Keluaran 2 tadi, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan perempuan dari keluarga Lewi. Masih ingat Musa anak keberapa? Ayo, anak keberapa? Ketiga. Sudah ada Miriam dan Harun. Nggak tahu mana duluan itu, antara mereka dua. Anak ketiga. Jadi Musa sudah ada di hadapan Tuhan atau belum? Sebelum dia lahir. Sudah. Ketika waktunya untuk Musa lahir dan ditetapkan harus lahir dengan keluarga Yahudi karena untuk menyelamatkan Israel, maka Papa cari keluarga, cari papa mama yang baik, yang cocok. Ketemulah papa mamanya Musa. Begitu mereka hubungan seks, Tuhan titipkan Musa. Ini proses. Maka itu jangan takut punya anak banyak kalau engkau menikah dengan benar. Sebab ada masih banyak orang-orang hebat di surga yang belum dilahirkan. Dan dia tunggu papa mama yang takut akan Tuhan di dunia ini. Katakan amin. Hebat bukan Alkitab ini. Saya kagum betul mempelajari ini. Maka itu jangan takut punya anak banyak. Karena itu ada anak-anak hebat. Sebelum papa mamamu menikah, aku sudah kenal engkau siapa. Tapi sama, kalau setan yang bekerja akan dirusak. Lahir anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang ngaco hidupnya. Tapi tetap kasih Tuhan akan menyelamatkan. Contohnya Yefta, nanti baca di kamar. Dalam Hakim-Hakim 11 kita tahu Yefta itu anak pelacur. Hidupnya rusak, kumpulnya perampok-perampok. Tapi Tuhan tangkap dia dan diubah jadi seorang hebat. Itu Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Oke, baca dulu. Itu Yefta, hidupnya kacau. Tapi Papa bisa balikkan dalam kebenaran. Silakan dibaca yang lain. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. 11. Tapi ia anak seorang perempuan Sunda. 11 ayat 1 sampai 3. Nah, Yefta anak siapa? Anak perempuan Sunda. Terus lanjut ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Jadi punya anak sah dengan istri yang sah. Anak laki-laki terus. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Ya pasti diusir karena mereka tahu ini anak pelacur kok. Terus apa kata-kata usirannya? Engkau tidak memiliki milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Terus? Larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Ya. Di sana berkumpulan kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sekarang lihat itu. Anak-anak tertolak, anak-anak yang lahir dengan cara salah, seringkali bermasalah dalam hidupnya. Dan itu ada di sekitar kita, betul? Untuk itulah kita ada di sini. Kita akan menyelamatkan orang-orang itu, katakan amin. Serusak apapun hidupmu, sekacau apapun orang tuamu, dalam Yesus dapat ada jalan keluar. Tapi kalau kita menikah dengan benar dan melahirkan anak-anak yang benar, kita nggak perlu pelayanan kelepasan, nggak perlu pelayanan macam-macam lagi.
Karena anak itu sudah kudus. Kembali ke Yeremia 1 ayat 5. Ya, nanti kita akan melihat ada 3 fase bagaimana proses keturunan ilahi itu lahir. Fase pertama tadi Yeremia 1 ayat 5 kita sudah menemukan sebelum papa mama menikah, Bapa di surga sudah mengenal orang-orang hebat itu. Dan ketika orang-orang hebat itu tiba saatnya lahir, Tuhan carikan siapa yang cocok untuk jadi papa mama buat orang-orang itu. Fase kedua, baca Yeremia 1 ayat 5. Nah, ya terus apa itu kalimat itu? Terus? Nah, tunggu. Inilah fase kedua. Setelah papa mama menikah, lalu mama mengandung, maka surga menguduskan. Coba saudara dengarkan. Kalau semua anak yang dikenal oleh papa di surga sebelum papa mamanya menikah, dan begitu anak itu dalam kandungan, papa langsung menguduskan sejak dalam kandungan. Saya tanya begini, akan mungkinkah anak yang dikuduskan sejak dalam kandungan begitu lahir nanti bermasalah? Tidak mungkin. Sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Maka itu jangan takut kalau kalian menikah benar. Punya anak sampai 30 pun jangan takut. Itu anak-anak kudus sejak dalam kandungan, katakan amin. Jadi kalau ada orang tanya saya begini, kalau itu boleh KB atau tidak? Jawabannya bukan boleh atau tidak. Jawabannya begini, kalau menikahmu benar, jangan KB. Kalau menikahmu kudus, punya anak banyak. Tapi kalau kamu bajingan, nggak usah punya anak, KB lah sampai mati. Ngerti kata ini? Untuk apa kamu punya anak kalau kamu penjahat? Untuk apa kamu punya anak kalau kamu nggak takut Tuhan? Daripada hanya asal beranak, tapi nggak bisa didik anak itu. Ngerti jawabannya? Jadi KB dan tidak tergantung siapa yang menikah. Hebat saudara. Kalau menikah benar tuh anak-anak dikuduskan sejak dalam kandungan, itu mengagumkan sekali. Fase ketiga. Kalimat berikut. Ayo. Aku telah menetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Garis bawah kata menetapkan. Itulah kata destiny. Padahal kata destiny bukan nasib, destiny itu. Itulah tujuan akhir dari setiap manusia yang dikuduskan sejak dalam kandungan. Aku telah menetapkan engkau. Kalau pakai bahasa Indonesia, itulah SK. Tahu kata SK? Apa artinya? SK Bupati, SK Gubernur. Apa itu SK? Surat keputusan. Kuat nggak SK itu? Kuat tidak SK itu? Sangat kuat. Nggak bisa dibatalkan kecuali oleh yang buat. Nah, jadi fase ketiga, kalau menikah dengan benar, jadi papa mama yang benar, maka melahirkan anak-anak yang benar, anak-anak yang hebat. Maka setiap kali kita melahirkan anak-anak itu sudah punya destiny, punya SK dari surga. Menjadi nabi itu SK-nya Yeremia. Tapi tidak semuanya nabi. SK-nya apa? SK-nya apa masing-masing kita. Tapi wilayah kerjanya sama. Di hadapan siapa? Ayo baca. Di mana wilayah kerjanya tadi? Aku telah menetapkan kau menjadi titik-titik di bangsa-bangsa. Jadi wilayah kerjanya seluruh dunia. Jadi kalau punya 30 anak, orang-orang hebat itu mau nggak? Jawab cepat. Anak nggak ngerepoti? Karena anak-anak itu sudah ditetapkan oleh papa sejak dia belum lahir. Jadi ada 3 fase. 1, dikenal sebelum papa mama menikah. 2, dikuduskan sejak dalam kandungan. 3, diberikan SK begitu lahir. Jadi apa orang itu? Karena dengar kata history makers, pembuat sejarah, itulah anak-anak itu. Orang-orang hebat di dunia adalah orang-orang bisa membuat sejarah, history makers. Hebat toh? Kalau punya anak seperti itu. Ini pilihan. Jadi saudara mau menikah dengan benar atau menikah dengan amburadul rusak-rusak, terserah. Ini pilihan. Siapa yang akan kita lahirkan? Tergantung siapa yang kita akan nikahi dalam hidup. Jadi kalau semua orang menikah dengan benar, lalu melahirkan keturunan-keturunan ilahi, bisa bayangkan bumi jadi seperti surga enggak? Di mana-mana anak yang baik,
Di mana-mana suami istri bisa mengadakan surga.